Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua anak-anak? Pastinya baik kan? Masih semangat kan untuk belajar? Ketemu lagi dengan saya Bapak Bagus Aiman. Hari ini kita akan belajar lagi tentang alur transaksi. Ya, kalian sebelumnya sudah mengerti kan apa itu alur transaksi? Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas alur transaksi penjualan kredit, alur transaksi penerimaan kas, alur transaksi pengeluaran uang kas. Nah, sebelumnya kalian sudah membaca materi tentang alur transaksi pembelian, alur transaksi secara kredit, dan alur transaksi penjualan tunai. Nah, jika kalian tidak paham dengan materi tersebut, maka kalian bisa menghubungi Bapak secara pribadi. Nah, kita bahas alur transaksi penjualan kredit. Kalian semua sudah tahu belum apa itu alur transaksi penjualan kredit? Nah, Bapak jelasin di sini ya. Penjualan kredit itu adalah penjualan barang yang pembayarannya ditangguhkan sampai beberapa waktu. Kemudian sesuai dengan perjanjian penjualan. Dengan penjualan kredit artinya penjualan mengeluarkan barang tanpa memperoleh kompensasi langsung dari pembeli. Nah, jadi yang dimaksud di sini adalah penjual menjual barangnya ke konsumennya itu tidak langsung secara tunai. Jadi harganya semisal nih mau beli motor, harganya itu 15 juta. Jadi kalian itu tidak langsung membelinya dengan harga 15 juta, tetapi kalian bisa mengangsurnya setiap bulan begitu. Nah, makanya di sini jelaskan kan, artinya penjual mengeluarkan barang tanpa memperoleh kompensasi langsung dari pembeli. Nah, ini adalah alur dari penjualan kredit itu sendiri. Yang pertama, alur penjualan kredit dimulai dari permintaan pembeli. Nah, ini jadi dari pihak penjualnya itu memulai untuk apa sih yang diinginkan untuk pembeli begitu. Nah, semua ini dari saya kepengen motornya itu yang warna ini, terus saya pengennya kredit. Nah, kreditnya itu bulan segini sampai segini seperti itu. Saya ingin mengkreditnya itu 1 tahun, 2 tahun atau berapa gitu. Terus yang kedua, negosiasi dibuktikan dengan bukti pertemuan berupa notulen. Nah, jadi kalian itu negosiasi harus ada bukti. Nah, bukti itu bermacam-macam, seperti orang ketiga atau ada notulen seperti itu. Nah, yang ketiga, menerima aplikasi kredit yang dibuat oleh calon pembeli. Nah, jadi kalian akan menerima kayak aplikasi kreditnya dari nanti diarahkan oleh si penjualnya. Yang keempat, memeriksa formulir aplikasi kredit. Nah, kalian mengecek kembali formulir dari aplikasi tersebut. Yang kelima, melakukan survei kepada calon pelanggan. Jadi kalau ini tugasnya dari dari sisi penjual. Jadi sisi penjual menyurvei kepada calon pelanggannya. Ini dikarenakan apa? Takutnya ada kredit macet. Yang keenam, meneruskannya kepada kepala bagian kredit. Nah, jadi nanti ada tahapnya dari sales itu terus ke staff-nya, terus habis itu ke bagian kreditnya seperti itu. Terus yang ketujuh, apabila ya maka dilakukan proses penjualan, apabila tidak maka dikembalikan kepada calon pelanggan. Nah, jadi jika disetujui, maka akan diproses penjualannya. Tapi jika tidak, akan dikembalikan kepada calon pelanggannya. Seperti itu. Yang kedelapan, membuat surat perjanjian penjualan kredit yang sesuai dengan standar perusahaan. Setiap perusahaan pasti memiliki perjanjian penjualan kredit yang bermacam-macam. Nah, standarnya kayak gimana sih? Nanti surat perjanjiannya itu yaitu tadi apabila telat apa kena denda atau gimana seperti itu. Terus yang selanjutnya membuat bukti transaksi berupa invoice. Jadi invoice itu adalah faktur. Nah, kalian pernah dengar kan apa itu faktur? Nah, jadi apabila sudah melakukan proses membuat surat perjanjian penjualan kredit yang sesuai dengan standar perusahaan, langkah selanjutnya adalah membuat bukti transaksi yang berupa faktur tersebut. Terus menyerahkan barang dengan mengirimkannya secara tepat kepada konsumen. Jadi apabila sudah melakukan prosedur sedemikian rupa, maka barang akan dikirimkan dengan cepat oleh penjual kepada konsumen. Untuk yang selanjutnya adalah alur transaksi penerimaan kas. Kalian pernah dengar kan? Pernah dengar nggak sih?
alur transaksi penerimaan kas. Nah, Bapak jelasin di sini ya. Jadi alur transaksi penerimaan kas itu adalah alur harta kekayaan perusahaan yang paling cepat berubah jumlahnya adalah uang kas. Karena sifat perubahannya yang cepat tanpa diikuti oleh bukti kepemilikan. Uang tunai merupakan harta kekayaan perusahaan yang paling mudah diselewengkan. Oleh karena itu, perlindungan terhadap uang tunai harus benar-benar ketat. Nah, alur transaksi penerimaan kas itu, gimana sih alurnya? Yang pertama, dimulai dengan memeriksa bukti transaksi yang dikeluarkan oleh bagian penjual dengan teliti. Jadi, memeriksa lagi bukti transaksi yang dikeluarkan oleh bagian penjual. Nah, sudah benar apa belum? Seperti itu. Yang kedua, memastikan kesesuaian bukti transaksi dengan lampiran atau rangkapannya. Ini kayak data. Pasti kalau kalian bertransaksi, pasti ada datanya kan, ada data. Oh, barangnya masuknya segini, harganya segini, totalnya segini. Pasti ada itu. Nah, jadi memastikan kesesuaian bukti transaksi itu. Terus yang ketiga, menghitung jumlah transaksi dengan benar dan teliti. Jadi dari pihak perusahaan akan menghitung lagi jumlah transaksi, apakah sudah benar apa belum, maka diteliti lagi tuh. Terus yang keempat, memeriksa uang yang diterima dengan benar dan teliti baik jumlah maupun keaslian uang. Nah, jadi ini memeriksa kembali uang yang diterima itu. Terus apakah sudah benar, ini jumlahnya udah benar apa belum, terus ini uangnya asli apa enggak, seperti itu. Yang kelima, apabila konsumen atau pelanggan menggunakan cek, periksa dengan teliti mengenai kebenaran dan keabsahan cek tersebut. Nah, kalian pasti pernah lihat kan cek itu. Nah, itu nanti dari pihak perusahaannya dicek lagi apakah benar-benar cek itu cek palsu apa enggak. Itu benar-benar cek yang bisa ditukar di bank atau enggak, seperti itu. Yang keenam, membuat konfirmasi kebenaran dan keabsahan cek dari konsumen atau pembeli kepada bank yang mengeluarkan. Nah, semuanya nih, aku ada cek. Ya, cek ini bertujuan untuk bank BNI. Jadi, kita mengkonfirmasi dulu dari bank BNI, apakah bank ini bisa menerima cek seperti ini, seperti itu. Contoh saja, contoh BNI itu. Terus yang ketujuh, membuat kwitansi sebagai bukti transaksi penerimaan kas. Nah, kalau ini kwitansi itu jadi bukti transaksi penerimaan kas. Jadi semuanya nih, kita udah melakukan transaksi alur transaksi sedemikian rupa itu, jadi di akhirnya itu nanti meminta kwitansi. Nah, kwitansi ini buat apa? Untuk sebagai bukti transaksi bahwa penerimaan kas itu tadi, seperti itu. Alur transaksi pengeluaran uang kas. Alurnya seperti ini. Alur pengeluaran uang kas dimulai dari transaksi pembelian tunai, pembayaran utang, dan pembayaran biaya-biaya. Nah, jadi perusahaan itu pernah beli apa aja menggunakan tunai. Nah, terus pembayaran utang-utang, terus perusahaan punya utang ke siapa, ke supplier siapa gitu. Terus pembayaran biaya-biaya, mungkin biaya transportasi atau biaya yang lain-lainnya. Yang berikutnya, menerima bukti pembelian yang dibawa supplier untuk kemudian dicocokkan antara bukti pembelian tersebut dengan rangkapannya. Apabila cocok, ambil bukti pengeluaran uang, bisa bank atau tunai. Kemudian supplier menandatangani bukti pengeluaran bank atau kwitansi. Nah, jadi dari sisi pembeli itu menerima bukti pembelian yang dibawa supplier untuk kemudian dicocokkan antara bukti pembelian. Jadi setelah melakukan pembelian, mereka itu mencocokkan antara bukti pembelian sama datanya itu tadi dengan rangkapannya. Jadi apakah sudah cocok apa belum? Apabila cocok, jadi mereka mengambil bukti pengeluaran uang, bisa bank atau tunai. Nah, jadi bisa bisa cek ataupun tunai itu tadi. Kemudian supplier atau penjualnya itu tadi mendatangani bukti pengeluaran bank atau kwitansi. Jadi kalau sudah benar-benar cocok datanya itu tadi, maka mereka mendatangani untuk ini loh sudah sah gitu. Udah bener datanya, udah bener tanda buktinya tadi itu. Terus yang selanjutnya, melakukan pembayaran dengan memberikan cek atau uang tunai. Nah, jadi setelah proses tadi, maka akan melakukan pembayaran dengan memberikan cek atau uang tunai. Yang selanjutnya, menerima bukti transaksi yang telah ditandangani oleh supplier. Jadi setelah proses alur tersebut,
maka perusahaan akan menerima bukti transaksi yang telah ditandatangani oleh supplier atau penjual. Seperti itu. Mungkin itu saja yang Bapak bisa jelaskan untuk materi hari ini. Mungkin jika anak-anak ada yang kesulitan dengan penjelasan Bapak yang mungkin susah untuk dimengerti, kalian bisa chat Bapak. Jangan sungkan-sungkan untuk chat Bapak. Mungkin untuk pertemuan hari ini akan saya berikan soal dan soalnya akan menyusul nanti di e-learning. Seperti itu. Kalian tetap semangat ya. Walaupun pandemi seperti ini, kalian harus tetap semangat untuk belajar. Jangan patah semangat meskipun kalian harus belajar online, dikasih tugas terus-menerus. Jangan patah semangat, kalian harus tetap semangat. Semoga pandemi ini cepat selesai. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.